Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Muhammad Khatib Masyudi selaku pengasuh Pondok Pesantren Fadhil Minallah. Yang saya hormati Gus Ahmad Faiz Abiyasa beserta keluarga selaku pimpinan Pondok Pesantren Fadhil Minallah. Yang saya hormati Gus Idam Abdul Ghani beserta keluarga selaku pimpinan Pondok Pesantren Fadhil Minallah. Yang saya hormati Dewan Kuro, Dewan Guru PPS Pondok Pesantren Fadhil Minallah, Dewan Pengurus, dan juga teman-temanku santriwati dan teman-teman yang hadir walaupun secara online yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan untuk menghadiri acara pada malam hari ini, yakni Ngobrol Bareng Sang Juara tahun 2023 yang insya Allah semoga diberi kelancaran sampai akhir acara nanti. Tidak lupa sholawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin ya robbal alamin. Nah, sebelum lanjut nih, boleh ya kenalan dulu ya. Katanya kalau nggak kenal maka ta'aruf. Yang bilang nggak sayang siapa? Nah, kenalan dulu ya. Oke, nama saya Alia Hidayatika, biasa dipanggil Alia. Terserah teman-teman mau manggil siapa, tapi yang jelas biasa dipanggil Alia gitu ya. Nah, iya juga. Nah, selanjutnya sebelum mulai acara nih, boleh ya cek jargon. Jadi kita punya jargon malam ini. Ketika saya bilang ngobrol bareng sang juara, maka teman-teman nanti jawabnya bisa karena terbiasa. Paham? Oke, yuk kita cek semangatnya teman-teman sampai mana nih. Ngobrol bareng sang juara bisa karena terbiasa. Oke, tepuk tangan dong buat kita semua. Oke, alhamdulillah semangatnya masih membara di malam hari ini. Oke, nah daripada kelamaan nih, langsung aja ya. Malam hari ini kita kedatangan tamu yang spesial teman-teman. Nah, kira-kira siapa teman-teman? Ada yang tahu? Nah, kita akan kedatangan tamu spesial yang jelas sang juara. Nah, daripada penasaran, langsung dipanggil aja ya. Oke, kita panggil. Ini dia sang juara kita, Mbak Bintan Azizah. Mbak Bintan Azizah telah menjuarai juara 1 pidato Lomba Pidato Bahasa Indonesia Pospeda Bantul 2018. Juara 1 Daiyah Jateng. Juara 3 Dai Lomba Daiyah Jogja Ramadan Fest. Juara 2 Daiyah Festival Pelajar Muslim. Juara 2 MKK Olimpiade Baca Kitab Kuning UNU. Juara harapan 1 MKK SMA Fathul Qorib. Juara 1 MKK Fathul Qorib SLTA UNESA. Juara 3 MKK SMA Subulus Salam Fikar UPI Bandung. Dan menjadi finalis MKK Kitab Minhajul Festival Tafakuh 2022 di Kota Jember. Belum datang-datang nih, dipanggil bareng-bareng yuk. Mbak Bintan, kesini dong. Oke, tepuk tangan dong buat Mbak Bintan Azizah. Ini dia sang juara kita yang pertama. Oke, kita panggil sang juara kita yang kedua.
Ini dia Mbak Kotroton Nadia. Mbak Nadia telah menjuarai juara 3 lomba cerpen Museumku Warisan Budayaku SDIY, juara 3 cerpen penulisan cermin IKB menulis cerita mini, juara 1 MKK Bakti Sosial dan Festival Santri DIY CSS Mora, juara 3 MKK Maulid Akbar Pondok Pesantren Rahmatul Umam, juara 1 MKK Wusto Kitab Fatul Qorib Gebiar Santri Milenial, juara 1 MKK SMA Kitab Fatul Qorib Unida Gontor tingkat ASEAN dan menjadi finalis MKK Minajut Tulab Tafakuh 2022 di Jember. Oke. Ini yang suruh duduk siapa ya? Nah, kenapa berdiri? Oke, silakan duduk nggak apa-apa. Nah, boleh duduk ya. Apa kabar Mbak Bintan dan Mbak Nadia malam hari ini? Sedikit baik. Boleh dong sapa sama pemirsa yang ada di sini? Selamat malam. Dingin banget ya, selamat malam. Yang semangat dong kalau nyapa teman-teman yang ada di sini tuh. Selamat malam. Ternyata tuh Mbak Nadia tuh lemah lembut sekali. Oke, langsung aja ya. Kita kenal dulu nih sama Mbak Bintan sama Mbak Nadia. Siapa sih Mbak Bintan sama Mbak Nadia itu ya? Mbak Bintan sama Mbak Nadia silakan memperkenalkan diri. Mungkin dari Mbak Bintan dulu. Orang Buyu. Perkenalkan, nama kula Bintan Azizah, biasa dipanggil Bintan. Rumah saya di Purworejo. Dari Purworejo, Rak. Saya kelas 11. Emang Purworejo mana? Wonolelo. Wonolelo, tak kira Purworejo di sana loh yang. Purworejo Wonolelo Pleret Bantul. Sekolah di SMA Negeri 1 Pleret kelas 11. Oke, selanjutnya tepuk tangan Mbak Bintan. Selanjutnya buat Mbak Nadia. Perkenalkan, nama saya Kotrotun Nadia, biasa dipanggil Nadia. Saya berasal dari Sungai Gelam, Muaro Jambi, Jambi. Oke, dari Jambi teman-teman, jauh banget ya. Tepuk tangan dong buat Mbak Nadia. Oke, ternyata sang juara kita ini mereka ternyata asalnya nggak cuman deket ya, ada yang deket ya Mbak Bintan, cuma di Bantul, yang satu di Jambi, jauh banget ya. Nah, tapi ternyata mereka telah menorehkan banyak sekali prestasi, dan sebenarnya yang saya bacakan itu masih banyak lagi tidak muat dituliskan atau saya bacakan. Nah, kita langsung aja ya, daripada penasaran tentang perjuangannya Mbak Bintan sama Mbak Nadia dalam mengikuti berbagai macam lomba. Nah, yang pertama nih, Mbak Bintan sama Mbak Nadia. Halo. Ini bisik-bisik sendiri. Coba sebutin dong Mbak Bintan pernah juara apa aja yang menurut Mbak Bintan itu sangat mengesankan, yang sangat terkenang. Harus paling terkenang, Mbak Al. Terserah sih, mulai dari yang tingkatnya paling tinggi, terserah, boleh. Paling terkesan juara apa ya? Akhir sana. Sana. Terus ora ditakoni alasane, Mbak Al. Alasan ngopo kok kula jawab akhir sana? Nanti. Ada sesi selanjutnya. Udah itu aja? Udah. Terus Mbak Nadia? Karena saya lombanya tidak sebanyak yang dimiliki Mbak Bintan. Merendah untuk meroket, teman-teman. Lomba yang paling terkesan lomba yang terakhir.
Terakhir apa? Terakhir Se-ASEAN, juara 1 Oke, se-ASEAN. se-ASEAN. Keren gak sih? Bisa bayangin gak? Se-ASEAN loh, berbagai macam negara se-ASEAN. Tahu ASEAN gak? Apa ASEAN itu? Ayo, kepanjangan ASEAN apa? Apa? Yang bisa jawab ada door prize loh. Siapa yang bisa jawab harus benar, nek salah nggak dapat. Yuk, satu orang saya berani maju tur harus benar, nek enggak nanti hadiahnya ditarik. Hamidah, Mbak Hamidah. Ayo, 1, 2. Nggak ada yang berani? Mbak Eni. Kita cek ilmu pengetahuan umum kita. Sampai sejauh mana sih pengetahuan kita? Yo, Mbak Eni, yo maju Mbak Eni. Sebutkan kepanjangan ASEAN. Harus benar. ASEAN adalah Association of Southeast Asian Nation. Oke. Ulangi. Ayo coba ulangi. Apa? Association of Southeast Asian Nation. Ya, oke. Betul ya, benar ya. Oke, dapat door prize dong. Makasih, Mbak. Tepuk tangan buat Mbak Eni. Oke. Itu ya. Teman-teman ada yang udah ngantuk? Belum ya? Oke, pantangin terus sampai selesai acara. Nanti di tengah-tengah pasti ada door prize, oke? Oke, selanjutnya nih, Mbak Bintan sama Nadia. Kan tadi banyak banget ya lomba yang telah dijuari sama Mbak Bintan sama Mbak Nadia itu lomba MKK. Nah, kira-kira nih asal mulanya Mbak Bintan sama Mbak Nadia ikut lomba MKK itu apa sih? Bisa diceritain nggak dari Mbak Nadia dulu? Ya, karena latar belakang saya yang dari pedalaman Sumatera, terus pertama kali ke sini nggak tahu yang namanya apa itu MKK. Pertama kali saya tahu MKK itu pas akhir usanah pondok. Jadi Akhir sana. Masuknya tahun berapa Mbak Nadia? Pertama kali ikut? Lupa. 2017. 2017. Angkatan sama saya teman-teman. Tapi beda. Saya masuknya udah SMA, Mbak Nadia baru SMP masuknya itu. Terus? Jadi pertama kali ikut lomba MKK di akhir sana, dan itu saya tidak menang. Saya ada beberapa lawan dari kelas 1, Mbak Alia juga termasuk. Tapi saya waktu itu belum juara. Lalu lomba yang kedua ikut di Masjid Taqwa dalam rangka nyadran, itu pesertanya satu Wonokromo, satu desa. Tapi yang ikut cuman dari santri Fadlun tok. Keren gak? Pesertanya cuman santri Fadlun, winawlahus. Semua yang ikut itu kan maksimal 15 tahun kayaknya. Jadi itu semua yang ikut santri Fadlun, jurinya juga dari Fadlun dua-duanya. Kang Sadik sama Ustadz Rofiq. Itu saya salah satu dari peserta itu, dan saya berlawanan sama Mbak Linda, Mbak Nafi, juga Mas Hadik yang pada waktu itu menjadi master dari MKK pada waktu itu. Oke, tepuk tangan dong buat Mbak Nadia. Itu jadi semuanya Mbak Nadia. Jauh-jauh dari Jambi ke sini nggak cuman pengen sih, emang berjuang ya buat menimba ilmu di Pondok Pesantren Fadlul Binallah, dan salah satunya mengikuti MKK itu. Nah, selanjutnya nih kalau Mbak Bintan ceritanya gimana ya? Pertama ikut MKK kayak Mbak Nadia tadi pas akhir sana. Terus lomba yang kedua niku saya nggak jadi ikut lomba. Kenapa, Mbak? Soalnya saya nangis. Kenapa nangis? Kan seperti biasa di pondok kita niku nek sing ikut-ikut MKK, nek malam pas udah jam belajar kan disebutkan untuk nama-nama di bawah ini silahkan segera
berangkat ke dalem ngoten kan. Lah, nama-nama sing disebutkan bersama kula niku nggih enten Mbak Linda, Mbak Iin, Mbak Nafi, Mbak Nadia. Ya, terus terakhir niku nama kula juga disebut. Liane ngalor membawa kitab, nggo kamus ke kitab. Kula pede banget nggak bawa apa-apa. Soalnya ngirane kula niku disuruh lomba pidato. Terus sampai ten dalem kan liane denderes kan nggo kitab, liane denderes. Kula gabut, kula ora ngomong nggo kitab, ora ngomong meneng. Sampai akhirnya Mbak Septi niku dateng. Terus kula tanya sama Mbak Septi, "Mbak Sep, temane kula niku napa ya?" "Lah tema apa?" "Lah tema pidato to Mbak Sep." Jebulno kula kan lomba MKK. Habis niku kula nangis kalau nggak mau lomba MKK. Terus pas hari H lomba MKK niku kula melarikan diri pulang. Soalnya alhamdulillah kebetulan saudara kula niku enten sik menikah. Jadi iso nggo alasan, "Mah, kula nggak mau ikut MKK soalnya sedulure kula nikah." Padahal aslinya emang kula nggak mau ikut MKK. Terus kula ken gentosi Mbak Vanda. Enten Mbak Vanda mboten e? Terus nesu sama kula niku sampai 1 minggu niku nesu sama kula karena kula genteni MKK. Kok nangis? Oke, itu ya Ben ya, asal mulanya ya. Oke, jadi ceritanya Mbak Bintan sama Mbak Nadia itu beda teman-teman ya. Kalau nyimak tadi loh, nah selanjutnya nih, kan tadi udah nyeritain awal mula ikut lomba MKK. Nah selanjutnya nih, kan tadi itu disebutkan juaranya Mbak Bintan sama Mbak Nadia itu berdua itu, keren gak sih lombanya berdua terus? Berdua itu lomba MKK di Pondok Pesantren Gontor Darussalam di Unida. Tingkat ASEAN, wah keren nggak? Terus setelah itu dilanjutkan ikut final di MKK Tafakuh STDI Jember. Jadi setelah dari Gontor tuh langsung ke Jember ikut lomba MKK lagi. Nah, penasaran nggak sama ceritanya Mbak Nadia sama Mbak Bintan? Nah, langsung aja yuk Mbak Bintan sama Mbak Nadia bisa ceritain dong perjalanannya dari Gontor terus lanjut ke Jember. Sebelum kula sama Mbak Nadia cerita, ajeng matur sedikit nggih. Silahkan. Seperti yang disampaikan oleh Gus Faiz beberapa hari yang lalu, perlu diingat bahwa apa yang kula capai, apa yang Mbak Nadia capai sampai hari ini niku bukan karena kok kula sama Mbak Nadia pinter, bukan karena usaha yang kula sama Mbak Nadia lakukan niku mboten. Tapi karena dilalai ya bejo, ter ya doa-doa dari jenengan, dari guru-guru, dari Bapak Ibu kula sama Mbak Nadia ngoten. Dadine nek misal mangkeh kok kula sama Mbak Nadia cerita niku nggih semoga mawon ada manfaat yang bisa diambil dari cerita kula sama Mbak Nadia. Amin. Amin ya Allah, amin ya robbal alamin. Ya awal mulanya kami ikut lomba di Unida Gontor niku ya seperti biasa oleh Dit PMB diajukan ikut lomba di Unida Gontor dan itu ternyata yang terpilih cuman kita berdua. Terus Mas Pondok 1. oh iya. Emang siapa Mas pondoknya? Mabruri. Mas Mugis. Oke, lanjut. Terus? Awalnya ya taunya cuman MKK biasa, MKK Fathul Qorib biasa. Ternyata pas TM teknis MKK-nya agak berbeda. MKK-nya pakai bahasa Arab. Wih. Jadi kita neranginya pakai bahasa Arab. Coba diberi diceritain pertanyaan. waktu misal udah di ruang registrasi nih. Coba diceritain gimana Saya ditanya gimana? dereng sampai Oh, belum sampai. ya. Terus. Lah pas TM kan kula sama Mbak Nadia niku baru tahu nek le MKK pakai bahasa Arab. Dan saat itu saya TM kan kula berdua sendiri maksudnya enggak diwakilkan. Jadi saya ngerti hasil TM niku cuma saya sama Mbak Nadia. Dan ketika tahu niku kula sama Mbak Nadia enggak mau bilang sama siapa-siapa, ndak ngopo. Ndak dibatalkan maksudnya wah rasa melu wae jebul bahasa Arab. Kula sama Mbak Nadia enggak mau soalnya pengen dolan neng Gontor. Makanya dia nggak bilang sinten-sinten. Pada akhirnya sampai beberapa hari kemudian kula sama Mbak Nadia niku mikir, Mbak Nat, nek misal desi do lomba gek ra iso tenan ki piye. Terus bar niku akhirnya kula sama Mbak Nadia kan matur sama Mbak Septi. Matur nek
ternyata lombane niku pakai bahasa Arab. Terus niku diaturke kan sama Gus Faiz. Kula sama Mbak Nadia mau ndonga, ya Allah muga-muga tetep oleh, ya Allah muga-muga tetep oleh mangkat. Terus niku pada akhirnya awalnya didhawuhi mboten jadi tuh sih Mbak Nat. Pertamanya ditawari, nek nggak jadi ya nggak apa-apa, soalnya jauh juga, terus pakai bahasa Arab juga. Tapi terus kita bilangnya nggak apa-apa kok, udah latihan. Padahal pengen jalan-jalan. Habis niku hari Selasa pagi berangkat ke Gontor pakai mobil dalam kalih Gus Faiz sama Mas sopir. Sampai sana niku nggih kula kinten niku nek lomba MKK pakai bahasa Arab ya wis MKK tok ngono lho bahasa Arab. Lah kula mandap kalih Mbak Nadia turun dari mobil niku diparani kan, dipelayani karo Mbak Unida. Langsung nyutung gue bahasa Arab. Pokoknya gue bahasa Arab. Kula enggak paham artinya apa. Kula sama Mbak Nadia mau senyum. Niku kan kula ten sandinge Mbak Unida. Kula geser sami Mbak Nat jago ngono aku radong. Terus niku wis registrasi ambil nomor urut pun selesai kan diantar meleh ten mobil. Pas ten mobil diajak omongan meneh karo Mbak lu ramah meneh terus niku kula kan Mbak mengulangi perkataan tapi pakai translitan. Uktinya bisa pakai bahasa Arab. Kita bingung jawab apa. Akhirnya kula tangane ngeten Kolil ngene jawab. Terus bar niku diomongi kalian Mbak oh enggak apa-apa ukti. Terus niku emang Kolil artinya apa? Kolil artinya sedikit. Jadi sedikit bisa pakai bahasa Arab. Terus niku ya udah uktinya saya antar ke Sarinah ya. Bar niku saking Sarinah itu siapa? Siapa yang tahu Sarinah di sini? Saking bodohnya kula sama Mbak Nadia, letang-let maaf, Sarinah itu siapa ya? Padahal Sarinah niku penginapan niku ten bahasa Arab nggih terus disebutnya niku Sarinah. Terus niku aku Mbak Nadia mau izin mau ndunglo. Dan niku diantar ten kamar sampai kamar jadi itu ditata per instansi, misalnya dari Fadlun ada 2. Jadinya di situ disediain 2 kasur berdempetan. Padahal yang lainnya niku dari Nurul Jadid ada 6, dari Al Hikmah ada 4, dari mana gitu ada 11 kasur berdempetan. Terus mbaknya tanya, "Minai nanti?" Bingung. Fadlun minallah. Kayak promosi gitu. Kan min aina anti sudah sangat familiar. Dari mana uktinya? Nih gue tetap mikir loh, min aina anti. Oh, nahnu min Fadlul minallah Yogyakarta. Terus dari sini kula sama Mbak Nadia niku ten Gontor sana niku terkenal. Soalnya yang pertama cuma 2 orang, yang kedua radong apa-apa nek dijak omongan radong, yang ketiga niku enggak punya pendamping. Kan liyane niku kan 10 orang, 15 orang niku punya pendamping. Kayak anak terlantar gitu ya. Rodok nggih. Enggak rodok. Sampai Riko, kula kalian Mbak Nadia biasa wae omongan biasa ngebasa Jawa. Reti-reti ning saniye, tulung. Itu pakai bahasa Arab. Bahasa alien. Temennya nanggepi pakai bahasa Inggris. Lek ngajak omongan ngebahasa Arab. Lek jawabin ngebahasa Inggris. Aku karo Mbak Nadia mau Mbak Nat, ada yang ngebahasa Malaysia wae. Akhirnya kula kalian Mbak Nadia, mulai mau cam-cam kayak Upin Ipin. Terus di sana niku kula Mbak Nadia mengalami banyak sekali kelucuan teknik niku wow. Kita niku enggak paham apa-apa. Yang pertama, apa Mbak Al jenenge? Stop kontak. Yang tempatnya kula niku dhuwur banget, dhuwure pol. Kula mboten gaduk dan HP kula niku tinggal 4%. Terus kula ajeng nunut ngecas kan ten bagiannya orang lain. Terus niku kula ndemok mbak-mbake. Kula bingung le ajeng ngejak omongan Mbak nunut ngecas pakai bahasa Arab ki piye? Kula bingung kan. Kula akhirnya mau ndemok mbak-mbake. Ting ting. Mbak-mbake mengo 5 anti gitu. Kula bingung kan. Akhirnya kula mau nunjuk ngecas ini. Hehe. Kayak komik semuanya.
Terus dan niku kalih mbak-mbak kan paham nek kula sama Mbak Nadia tekne wis saking terkenal mau lho. Tah loro ora ngerti apa-apa nek dijak omongan ra iso. Akhirnya tafadhali artinya silahkan. Ben niku kula rada isin kae melu ngecah. Terus meneh sendalnya jenengan hilang. Terus pagi-pagi pas hari H sebelum lomba. Malam sebelum hari H lomba, tiba-tiba enten Mbak Panitia masuk ke Sarinah tadi, ke tempat penginapan. Mbak Sarinah. Kayak isi ana sik tekan Sarinah sapa ya? Mbak Em bunga-bunga. Bunga-bunga pakai bahasa Arab. Ijita makna filkonga, fisanga. Gitulah pokoknya nggak bisa ngikutin. Terus, iki pengumuman apa sih? Terus kula tanglet kalih mbak-mbak sebelah kita ya. Mbak, tadi Mbak Panitianya bilang apa ya? Itu besok kita kumpul di Koah jam 7 pagi. Tekan meneh. Koah itu apa? Dikit-dikit tanya, ini apa kan? Tahu Koah enggak? Koah tuh aula. Aula, berarti ini juga koah ya? Lapangan ding, kongah. Loh. Empuk ding. Pokoknya pagi-pagi niku semua orang pun siap pun dandan dan semua orang pun dapat maem. Soalnya ya kan udah ngerti ya carane minta makan niku piye kan. Aku Mbak Nadia minta makan, "Mbak, makannya mana?" Piye le mikir nggo bahasa Arab piye rong ketemu kan. Wes mbak-mbake panitia mlebu meneh, bengok-bengok kaya membengi persis. Mbak Nat kayane pengumumane kaya membengi dhewe kon medun jam 7 kumpul. Akhirnya kula sama Mbak Nadia dandan dalam keadaan masih perut lapar. Liyane wis do maem kula kalian Mbak Nadia turun. Liyane bengok-bengok malam niku kula sama Mbak Nadia wis gumun. Ngopo sih kae do latihan bengok-bengok padahal lombane kan enten nyanyi Ghina Arab, enten MKK, debat bahasa Arab, puisi Arab, ya pokoknya ngono-ngono gitu. Tapi dari malam hari niku udah bengok-bengok nyanyi bareng-bareng sambil tepuk tangan. Lah, pakai bahasa Arab, nggak paham ngomong apa. Kok bingung kan kalian Mbak Nadia? Pagi harinya niku terjawab. Ternyata sebelum lomba dimulai niku enten pawai dan wajib mempunyai zal-zal. Aku Mbak Nadia medun saka Sarinah mau turun kanten kongah turun. Liyane seragaman wangun nggo selempang santri gontor, santri Al-Hikmah, santri ndi-ndi. Aku Mbak Nadia comang samping. Baju biasa, baju ngaji, aku warna biru, Mbak Nadia warna abu-abu beda, plus mboten seragam mboten matching. Liyane baris ana wong 15, wong 14, wong 10, aku Mbak Nadia baris mau jejer wong loro. Terus niku dikasih pengantar pakai bahasa Arab meneh. Aku Mbak Nadia radang meneh bingung ngajeng tanya sama siapa. Akhirnya dicerai mbak-mbak panitia. Mbaknya yang berdua yang kemarin nggak bisa bahasa Arab kan. Dari aku isi betul sekali. Nah niku tak jelasin ya Mbak, itu ibu-ibunya ngomong habis ini ada pawai. Pawainya dinilai dan harus punya zal-zal. Zal-zalnya pakai bahasa Arab, dipersiapkan ya. Kalau kalian Mbak Nadia sepanjang jalan pawai, Mbak Nat tak dengko arek muni piye. Bingung banget. Terus jadinya gimana itu? Akhirnya kalau ingat pas kalau TPA dulu sebelum mondok. Niku diajari nyanyi kasih ibu pakai bahasa Arab. Ya aku kelingan aku iso nyanyi mau siji Mbak Nat. Kasih ibu nggo bahasa Arab. Tak eling-eling sepanjang jalan pawai kula ngeling-eling terus. Pas sampai ten gerbang wis arep kudu sing nek mlebu gerbang kan kudu nyanyi zal-zal. Pas beberapa langkah sebelum ten gerbang niku kula kemutan. Ngene iki. Ka anna masuryatun nawiru dunyaya. Artine menyinari dunia kan lho. Nah, kula kemutane niku, Mbak Nat tak dengko ngene iki wae. Fadlu minallah ka anna masuryatun nawiru dunyaya. Dibaleni ping 3 to Mbak Nat bar kuwi mumtaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah niku tiru-tiru karo kelompok-kelompok ngarepe mau pokok men ketoke ono do mumtaz ning Mbak Nat. Ade tiru-tiru wae ono mumtaz ben rodok keren. Dan niku wes sampai di sana niku suruh baris untuk masuk ten podium kan di live ngenten iki kan, di live terus niku di syuting kan menampilkan zal-zal. Ono sik piye Mbak Nat?
Enten se Sik ngene iki. pakai gerakan gini-gini. Nah, terus kalian berdua gerakannya gimana? Nggak Terus pakai bariku gerakan solo. kula kan dolanan HP searching ya WA-an ya biasa. Maksudnya biasanya tata dolanan HP kan dolanan HP dadi kula kali mbak dia dolanan HP terus bariku Dideketin sama mbak-mbak panitia. Ukti Afwan nanti kalau sudah masuk di sana nggak boleh nyalain HP ya. ternyata ket mau niku si pemegang mic ki ngumumke nek ra oleh dolanan HP. Kayak pedene aku mbak Nadia ket mau dolanan HP ya. Gandeng Soalnya nggak radong. paham. Gandeng radong diparani mbak panitia. Mbak nggak boleh Ukti nggak boleh mainan HP ya. Oh iya maaf nggih ngafan gitu kula jawab. Terus bariku pas masuk liane wangun kayak munggah podium udah dicepuki wong akeh banget. Bariku zal-zal aku mbak dia wong loro nyintir blas seragaman. Fadluminallah mumtaz alhamdulillah wes kan medun. Bari kita kan kisah aku mikir Ka'anna Masuryatun Nawirudunya ya. Kok Ka'anna Masurya? Jebul ternyata liriknya niku salah sebenarnya. Ka'anna Masyamsatun Nawirudunya ya. Seperti matahari bahasa Arabnya matahari kan syamsa. Kula kemutane niku surya. Lo isi lho kok men. Padahal surya bahasa Indonesia ya. Heeh, Ka'anna Masuryatun Nawirudunya ya. Terus kula saking excited teh kula WA-an sama Mbak Pondok. Sinten kula lupa. Niku kula VN jadi gini. Lah emang di TM nggak dikasih tahu nek misale ada pawai. Ternyata pas TM sudah dikasih tahu tapi bahasane maukib sakofa. Kan kita nggak paham maukib sakofa apa. Jebul pawai pakai yel-yel. Lucu banget ya ceritanya Mbak Nadia sama Mbak Bintan Masih Mbak Al. Iya. Bentar. itu pas hari kedua. Lombanya kapan? Hari kedua habis Oh. pawai, habis mawakib sakifa, eling-eling, mawakib sakofah. Niku artinya pawai. Habis pawai kan menuju tempat lomba masing-masing. Posisi ini kula sama Mbak Nadia niku masih lapar soalnya rong iso nembung piye carane le nembung makan mimo lho piye. Wis arep lomba ngeleh. Habis niku kula memberanikan diri sama Mbak Nadia. Tanglet pakai bahasa Indonesia. Maaf, Ukti boleh kebalik ke Sarinah enggak? Soalnya kita belum makan. Ben iku diseneni tapi pakai bahasa Arab. Ya aku biasa wae ta wong aku radong. Iku wis. Terus ben niku dicelukke karo mbak-mbake kaene niku ketua ya korlap ngono lah kayak korlap. Terus ben niku nganu marani kula sama Mbak Nadia. Gimana Ukti? Ngafan saya itu belum dapat makan tadi pagi. Terus ben niku niku panjang toh. Panjang maksudnya ceritanya panjang. Terus kula akhirnya diantar ten Sarinah ngambil makan. Ten Sarinah niku makannya nggak ada. Terus kula tanya, Mbak lah makannya di mana ya? Lah di mana? Soalnya Mbak ini ku bukan sik ngurus maem. Jadi ini dia juga nggak tahu. Terus Mbak niku dia marah-marah sama temennya pakai bahasa Arab. Yo lagi-lagi kula biasa mawon soalnya kula radong. Terus kula kan bayar maeme ten Sarinah. Kula dapat maeme ten tempat lomba. Jadi ini niku sik memberi makan niku beda loh. Beda koyo misal aku bayarin ning Ponput tapi le entuk maem ning Pondok Putra, kan beda. Terus habis niku disuruh bayar. Kula bilangnya udah bayar Mbak di sana di Sarinah. Oh, ya udah. Pas hari ketiga kula dirasani sama mbak-mbak nek menurut kula niku ngrasani soalnya raine elik niku lho ngematke kula sama Mbak Nadia niku raine kayak sinis piye tapi nggo bahasa Arab. Ya lagi-lagi niku kula biasa mawon soalnya kula radong. Selanjutnya kan dari tadi yang cerita Mbak Bintan terus nih. Gantian dong Mbak Nadia pas lombanya gimana? Jadi pas lomba awal-awal ya rada insecure gitu. Soalnya kan pada sudah fasih bahasa Arab. Terus peserta 1, 2, 3, 4 sudah maju, beberapa ada yang bagus dari Malaysia juga. Itu agak bagus. Terus pas Agak bagus. ya udah pas lomba waten diikuti aja alurnya. Dibaca. Terus sudah dibaca dijelaskan. Lah kan kita nggak tahu bacanya pakai bahasa Arab, dijelasinnya pakai bahasa Arab. Ya udah tinggal diulang aja makroknya dibaca Tapi lagi. juara siji. Sudah itu ditanyain tentang nahunya. Alhamdulillah bisa jawab sedikit-sedikit.
Terus sudah itu ditanyain kayak MKK biasanya, tapi pakai bahasa Arab. Sudah itu sudah keluar dari Tempat lomba. tempat lomba. Bahasa Arabnya apa? Enggak tahu. Tahu. Terus kita berdua berencana pulang ke Sarinah. Ternyata dari tempat lomba ke Sarinah itu sangat jauh dan kita sangat lelah sekali soalnya berjalan kaki. Terus kita berpikir, kita juga tersesat salah gerbang. Soalnya kan gerbangnya sama-sama, kayak ada banyak gitu. Jadinya salah gerbang. Gerbangnya ditutup. Mbak, ini boleh pulang ke Sarinah nggak ya? Maaf Ukti, gerbangnya di sana. Ternyata salah gerbang, terus dianterin sama mbak-mbaknya. Ternyata kita berjalan tuh sangat jauh dan sangat capek soalnya cuma jalan kaki. Terus kita berpikir, kok tadi kita berangkat nggak kecapean ya? Ternyata kita berangkat itu mikir yel-yel, jadi nggak kerasa capek. Oh, sama niku. Kalau di sana niku bagus banget. Jadi kan pondoknya gede banget. Tapi masjidnya itu cuma satu dan mereka niku nek wayahe jamaah yo cepet-cepet nang jamaah. Nek kita kan cuma di pendopo satu. Misal di kamar atas ya garek mudun kan. Nek ten riko niku enggak. Untuk jamaah niku mereka dadak ngepit, ngrukuh ngepit jamaah. Tak kira nopo kan Mbak Nat kayak apa ya putih-putih bener banget. Ternyata niku mbak-mbak gontor sing ajeng berangkat jamaah pakai ruko. Dan niku juga kados pondok kita. Jadi ini setiap hari niku ada piket harian. Dan piket hariannya kan gede banget ya pondoknya. Bahkan hujan-hujan pun mereka niku hujan-hujan Tetap bersemangat piket. Piket nyapu halaman, piket buang jadi sampah. kayak di pondok kita ya, semuanya dipiket ya, semua bagian di pondok gitu ya. Nggih, dan Bedanya? bareng-bareng hujan-hujan niku tetap piket nek andai kan yes, hujan berarti nggak jadi piket lingkungan kan biasanya Habis itu ditakzir. Terus jangan tanya, lah kalau bingung. Oh iya, diceritain dong suasana pas lomba MKK-nya di itu loh, maksudnya pas cerita di dalam ruangannya tuh gimana? Apakah suasananya beda, lebih spektakuler apa gimana gitu loh? Coba diceritain. Jadi kan tadi Mbak Bina sudah bilang stop kontaknya sangat tinggi dan kita kesusahan sekali dalam mengecas HP. Mbak Bintan terus buat story WA, baterainya tinggal 4%. Story pertama, story tentang stop kontak yang sangat tinggi. Terus story kedua, story HP-nya Mbak Bintan tinggal 4%. Terus tiba-tiba kula dicat Gus Sais, Nat, sana beli stop kontak di depan gontor kayaknya ada, sama nanti pinjem dingklik di luar buat masangin itu ke stop kontak yang atas tadi. Saking Gus Sais niku sangat perhatian kepada kita sampai baterai 4% pun sangat diperhatikan. Tapi terus kalau bilang matur, ngapunten Gus, tadi sudah wow sampun ngecas ten luar kalih ten numpang orang sebelah. Dan kita kalau ngecas selain numpang ke teman sebelah, paling enak ngecas di kamar mandi masjid. Disereni sama Pak Bon masjid. Nah, terus waktu hari pengumumannya hari keberapa itu? 3. Hari ketiga. Coba diceritakan pas pengumuman kejuaraan, kan mesti itu hari yang ditunggu-tunggu ya kan, diumumkan hasil dari lomba kemarin hari kedua. Nah, coba diceritain pas hari pengumuman itu. Pas hari ketiga kan kita suruh kumpul lagi ke Koah, ke aula tadi. Disuruh kumpul ke aula untuk lihat final debat bahasa Arab. Terus kan kita males, ngapain cuma lihat debat bahasa Arab, kayak nggak paham. Terus bilang sama mbak-mbaknya, Mbak, ini yang ikut ke sana yang final debat toh atau semuanya? Semuanya. Terus sudah mbak-mbaknya sudah di bawah, Angzili, turun cepat bisurah.
Terus kita turun dengan males-malesan, males mandi juga, tapi tetap mandi. Terus berangkat ke sana bareng-bareng. Sampai sana lihat final debat, lihat Gina Arabi, lihat sambutan tapi nggak paham soalnya sambutannya pakai bahasa Arab. Terus tibalah pengumuman. Oke, terus semuanya gimana? Pengumuman yang pertama niku musabaqah qiraatul kutub dari harapan 3. Harapan 2 pertama niku video. Dari harapan 3, harapan 2, harapan 1 sampai juara 2. Ya Allah, namaku nggak disebut. Berarti nggak juara. Video ini tak matiin, recordnya tak matiin. Ternyata juara satunya Mbak Nadia. Wih, keren dong. Terus gimana? Terus hadirin di sana lagi kayak kadose niku mereka niku merasa diapusi kan lho sama Mbak Nadia niku. Kayak kemarin sik berdua sik sok-sokan rado ngopo-opo jebul juara siji kan mereka niku merasa tertipu terus raine ya udah aneh ya udah gumunhal. Terus habis itu Mbak Nadia turun dari panggung langsung dipanggil sama Mbak Gontor diwawancarai. Kok bisa? Kan di tempat kalian itu nggak pakai bahasa Arab ya belajarnya. Iya, tapi kok bisa paham? Terus Baniku kayak Mbak tanya-tanya sama kita tentang pembelajaran di pondok. Tapi Mbak nggak percaya sama kita. Nanyain, ini nggak ada musyrifahnya ya? Musyrifah itu pendamping kayak Ustazah enggak. Terus nanti dijemput. Iya, ini masih perjalanan. Nanti ada musyrifahnya berarti? Enggak ada. Maksudnya Mbak Ile tanglet kayak gitu karena nggak percaya loh sama jawaban kula sama jawaban Mbak Nadia sing emang bener-bener jawaban kula sama Mbak Nadia niku nggih menjelaskan keseharian kita di pondok. Tapi Mbak niku nggak percaya. Pengennya tanya langsung sama Ustazah. Malah Mbak satu kita tanyanya yang Ustadz aja nggak sih? Malah tak pengen tangletnya si Ustadz. Terus habis niku karena nggak bisa memungkinkan untuk ketemu sama ustadzah dari pondok kita niku minta nomor ustadz sama ustadzah dari pondok kita terus tak kasih nomornya Mbak Koriat sama Mas Kori 1. Itu ya, itu ceritanya Mbak Nadia dan Mbak Bintan. Seru banget ya. Tepuk tangan dong buat Mbak Bintan dan Mbak Nadia. Nah, belum selesai nih. Habis dari Gontor tuh mereka berdua tuh lanjut ke Jember. Nah, tapi sebelum lanjut udah pada ngantuk apa masih kuat? Masih kuat? Cek jargon lagi ya. Yuk. Ngobrol bareng sang juara. Ulangi. Masih ada yang diem nih, nggak tahu lupa apa mikir bahasa Arabnya apa ya nggak ngerti. Yuk coba. Ngobrol bareng sang juara. Bisa karena terbiasa. Tepuk tangan. Oke, kita lanjut perjalanannya Mbak Nadia sama Mbak Bintan ke Jember. Gimana Mbak Nadia, Mbak Bintan? Silakan lanjutkan perjalanannya. Jadi pertama sebelum berangkat ke Gontor, kita lihat maps ya Mbak Bintan. Jadi lihat maps Gontor tuh jauh nggak sih? Gontor tuh jauh nggak sih? Alah cuma segini. Jember, coba kita cariin Jember. Wah, Jember deket Bali. Bisa nih kita nego-nego Mas sopir buat ke Bali. Terus ternyata, terus kita pas di Gontor, hari Kamis selesai sudah di hari terakhir di Gontor. Terus dari sini ada kabar dari Jogja sudah OTW. Wah, kan nggak pengen pulang. Tentrikoniku enak banget, sumpah. Pakai Bobok kasuran, orang ngaji, orang sekolah. Terus habis niku lihat jendela langsung lihat nek besok jenengan kalau jatah pulang silahkan lihat IG-ne Mbak Nadia. IG-ne Mbak Nadia niku enten postingan tentang Palestina. Niku asline niku Masjid Gontor. Dan niku nek lihat depan jendela langsung lihat Masjid Gontor. Pokoknya di sana niku penak banget. Saya kayak di Palestina. Terus pas dapat kabar sing dari Jogja OTW, niku kula sama Mbak Nadia niku sedih banget. Soalnya sudah mau meninggalkan Gontor ngoten. Terus niku dapat kabar lagi ternyata mobilnya niku terkendala terus mandek di Klaten.
Kula sama Mbak Nadia niku astagfirullah, tapi ya bareng alhamdulillah. Jahat banget. Terus habis niku kan kula bilang sama Mbak Alia juga ikut ke Jember ta, Mbak? Enggak. Ya wes. Iya ikut. Terus Kula WA Mbak Alia, Mbak Al, mangke kalau OTW WA soale telepon mawon soale HP-ne dicas sedanten. Habis niku sampai malam HP-ne kula sama HP-ne Mbak Nadia kan dicas semua. Kula tidur sama Mbak Nadia kula tidur sama Mbak Nadia sampai saking Jogja wau sik mandek suwe banget dandani mobil niku sampai tekan gontor meleh. Kula kali Mbak Nadia menyesal soalnya tidur ngopo kok ora dimanfaatke ndelok-ndelok gontor napa pripun lho. Kok dhewe niku malah tidur terus bar niku udah kan niku sama Mbak Iin, Mbak Nafi juga terus bar niku terus kula dibangunkan sama Mbak Iin ro Mbak Nafi. Bar niku berangkat ke gontor. Jenengan ngertos? Berangkat ke Jember jenengan ngertos? Kula manggon ten pundi? Niku niku sampingnya niku Sarinahe kula sama Mbak Nadia. Sarina apa? Sarina? Jadi kita kalau sholat itu di masjid itu tadi. Ya Allah Mbak Bintan kecil sekali. Itu Mbak Bintan bukan ya apa semut. Itu masjidnya enak banget. Nah. Gimana kan sampai mana? Sampai itu katanya di kantor apa? Jenengan ngertos mobil dalam yang hijau? Sing berangkat ke Jember dari pondok niku enten 5 orang. Ada Mbak Alia, Mbak Nafi, Mbak Iin, sama mas-mas sopir 2. Dan niku nek jenengan bayangke depan niku pun penuh mas sopir. Tengah nggih penuh bertiga. Jenengan ngertos kula sama Mbak Nadia panggone ten pundi? Otomatis nek lelu ngowong pitu niku kan semua bawa tas. Dek satu orang niku enggak cuma bawa satu tas. Tasnya kabeh ditaruh ten belakang. Akhirnya kula sama Mbak Nadia ning mburi mok ngene iki lho depis. Terus niku piye carane kula sama Mbak Nadia tasnya ditoto ditumpuk dadi siji plus ditambah kasur. Jadi kita di mobil beralaskan kasur pondok sik warna biru niku. Terus bani kan nek kasur kan ramuat ya Mas teh masih ada sik bolong-bolong. Terus akhirnya untuk mengakali yang bolong-bolong tadi pas juara dapat piagam. Boten piagam ning kaya plakat juara 1 gitu. Plakatnya terbuat dari styrofoam. Nah, itu styrofoam saat berguna saat di mobil sebagai ganjel bolong-bolong tadi. Jadi styrofoam niku dicuel-cuel terus bar niku dienggo dalah ning pojok kono sing jeglong daerah pojok kene. Akhirnya kula sama Mbak Nadia niku jingkrung beralaskan styrofoam sing dicuel-cuel. Padahal niku hasil jerih payahe Mbak Nadia sampai juara 1 ASEAN. Akhirnya mau golemek lingguh. Golemek turu ten mobil. Terus nanti. Terus perjalanan ten Jember niku sangat berkesan sekali karena mobil niku kan tadi pun mogok sakderenge sampai Gontor ten Klaten niku pun mogok. Lah pas sudah sampai Gontor kan pun ngampiri kula sama Mbak Nadia. Ten perjalanan niku mogok meleh sampai jane rusak, mulai rusak niku malam hari. Tapi kan Mbak Pondok turu kabeh. Lah sik ngertos rusak niku cuma Mas Pondok. Pas pagi hari habis sholat subuh niku mobilnya nggo mlaku sak meter lho. Dari kan Mbak Pondok kan bingung semua. Mas mandek mawon mangke ndak jeblok mobilnya ya kan. Terus Mas Pondoknya jawabi, "Hawe ya lah sampeyan ni nembe tos Mbak wong ket mau ndalui mobilnya jane pun ngenten iki tapi jenengan niku tilem sedanten. Padahal jane mak ndruk niku wis ket bengi tapi gara-gara sik Mbak Pondok niku tilem sedanten retose pagi. Akhirnya habis sholat subuh kita mampir ten pedesaan. Ten pedesaan cari bengkel. Terus kan kita juga ngejar lomba itu masih pagi-pagi sedangkan jam 1 harus sampai STTI Jember. Sedangkan dari itu masih di Pasuruan sampai ke Jember itu masih sangat jauh sekali. Terus akhirnya sama bapak-bapak bengkel pedesaan tadi
ayo diantar di tol. Jadi ini di tol sebesar itu kita bisa nyebrang tol, kan keren. Nyebrang tol, cari bis. Nyebrang tol kan niku pagi hari belum mandi, rong sempet mandi, raine cek elik tangi turu banget, nggawa tas kanan kiri, baju compang camping nyebrang tangi turu. Nek orang-orang lihat niku kayak orang gila ten pinggir dalan nyebrang golek bis. Habis niku pas ten bis kan pun angsal bis. Niku kita keadaan sangat-sangat lapar sekali. Kita lapar, kita capek, akhirnya enten bapak-bapak penjual nasi kuning kuwi mau kecil banget regane 10.000. Akhirnya mau nggak mau kita niku beli nasi kecil niku wau seharga 10.000. Terus di tengah jalan niku kita juga harus pindah bis soalnya bisnya pun beda jalur. Kita berhenti kurang lebih 1 jam ngentosi, lo nggak tahu juga ngentosi nopo. Akhirnya kita pindah bis sampai pindah bis kan selesai turun isih pindah angkot meneh, pindah angkot. Ya isih kayak mau raine tambah elek kan mau pagi hari habis sholat subuh, rong cuci muka, rong sikatan, rong mandi, wis golek bis dan niki siang hari berarti tambah raine tambah elek meneh ngono lho. Ponten bis panas-panas nyebrang-nyebrang dalan raine tambah elek meneh. Terus baniku kita naik angkot diantarlah sampai SDTI, STDII Jember. Sampai sana kita foto buat bukti kalau kita sudah sampai sana. Biar orang-orang di sini tenang, sudah tahu kita sampai sana. Fotonya udah mandi belum? Belum. Di komen sama sinten nggih, pokoknya Mbak le foto engko wae do mandi-mandi sithik, do cari makan ben rodok raine, rodok semangat lho. Soalnya kita fotonya masih pakai baju comang-camping sik dingin nyebrang tentol wau. Foto elek banget nyengungus niku terus niku di komen. Habis niku baru mau mandi niku udah ada pengumuman suruh kumpul di ruang tunggu lomba. Lomba niku pun sudah dimulai. Peserta pertama sudah dipanggil. Terus kita belum ngapa-ngapain, belum mandi, belum ngapa-ngapain, sampai ada yang maju belum mandi itu ada. Termasuk ini juga aja belum mandi semua. Untungnya saya nomor urutnya agak akhir-akhir, jadi bisa mandi dulu. Tapi jenengan mboten mandi paten gontor. Terus habis itu selesai lomba. Pengumuman yang ikut final niku malam hari dan habis lomba niku kita bingung malamnya mau tidur di mana. Soalnya terus tidurnya di mana jadinya? Jadinya kita cari penginapan kan. Lah dalam proses mencari penginapan niku ada acara yang harus wajib dihadiri oleh seluruh peserta. Kebetulan Mbak Bintan sakit, terus kalau izin, Mbak ini sakit jadi nggak bisa ikut. Oh ya udah ya mbaknya saya nemenin. Tempatnya tunggu niku cuma satu, cuma bisane di situ dan niku AC-ne gede banget. Pokoknya AC-ne niku adem banget, mboten enten tempat tidur, mboten enten beda banget kalih ten gontor. Ten gontor niku kita enak banget ngedep kipas angin, dingei kasur, dingei maem. Ten niku namek duduk kursinya ten iki sama ten ruangan sing AC-ne adem banget. Akhirnya kula noto jas, noto jaket, noto baju-baju sik kula bawa niku dingin kemulan soalnya kula kademen banget. Terus akhirnya AC-ne niku kan kula kecilin niku berarti kula besarkan derajatnya kan berarti dadi anget kan. Bar niku mbak-mbak panitia masuk. Mbak, remote-nya mana ya? Habis niku, ini siapa yang gedein? Terus saya maaf Mbak, ini sakit. Oh sakit, kenapa enggak di musola aja? Di musola dingin Mbak. Tambah adem neng musola. Terus akhirnya kula bolos, mboten ikut acara sing wau kan harus diikuti tapi bolos karena pertama kula sakit sama yang satu niku ngejar check in penginapan. Terus kan cari penginapan kalau hotel-hotel biasa kan agak tinggi anune. Lah terus kita apanya cari anune? Oh ya.
Terus kita cari penginapan yang agak bisa terjangkau harganya dan sudah dapat dengan check-in jam 10 malam. Dan itu kita sudah hampir jam 8 malam, sedangkan acaranya selesai hampir jam 10. Jadi nek harus mengikuti acara, kita nggak bisa check-in di penginapan, kita nggak dapat tempat tidur. Jadi berusaha bolos, kan kita berdua sudah bolos. Yang tinggal yang ikut acara Mbak Alia, Mbak Iin, Mbak Nafi. Itu juga ikut bolos. Yang di sana tinggal Mbak Alia tok, soalnya menunggu pengumuman juara, terus berempat cari Maxim. Cari ojek online, cari taksi online buat ke penginapan itu. Terus dapat dengan harga terjangkau juga. Sampai sana, Mbak, ini tujuannya mana? Tujuannya sini. Terus sampai sana, ini mana Mbak penginapannya? Lah ini tuh gelap semua loh, ini tuh pasar loak ternyata. Jadi penginapannya fiktif, nggak ada. Jadi kalau niku kan niku pesen 2 tempat nggih, 2 tempat hotel dan niku dua-duanya niku bohongan sedanten. Sing pertama niku pasar loak. Pasar loak niku tempat menjual-jual barang bekas. Sing kedua niku emang mboten enten wujudnya, enggak ada wujudnya sampai bapak-bapak niku judek banget. Mbak ini gimana? Biasanya saya itu kalau nganter setengah jam itu sampai loh. Ini udah 1 jam, perut saya itu sampai sakit loh bapak bilang ngoten. Terus mbak niku, kula kan bingung kan, kula bersama teman-teman niku bingung. Terus bilang, Pak, lah gimana po diturunkan di sini aja. Diturunkan di sini gimana? Ya udah tak anterin. Baniku dianterin Cariin penginapan. Penginapan. Sampai ke penginapan kita lihat harga kan. Bau. Harganya larang epiol. Habis niku kan kita niku matur dulu sama Gus Faiz. Ngeten ngapunten Gus, ternyata kita niku dibohongi 2 hotel. Akhirnya diantar sama bapak-bapak taksi online ten riki dan harganya sementen. Dan niku nunggu lama banget soalnya niku ngepasi Gus Faiz niku ngaji. Ditanya sama mas-mas sik loket hotelnya ditanya, Mbak jadi check in nggak? Soalnya kamarnya tinggal terbatas nanti keburu dipakai orang lain. Sik mas Gusku agak ngaji sik ya mas. Ben niku kula lama banget ten riku. Sama mas-masnya, ya udah Mbak nunggu di ruang tamu aja di sana. Terus kita ke ruang tamu, di sana kita sambil cari kepastian, sambil komunikasi sama Mbak Alia juga yang masih di STDI Jember nunggu pengumuman. Terus kita baring-baring di sana. Ya udah kita tidur sini aja gimana? Tidur di ruang tamu. Akhirnya dijawabkan sama Gus Faiz dibalesi. Ya udah Mbak pesen di situ nggak apa-apa, buat Mbak Pondok aja, Mas Pondok Mas Pondok terserah mangke ajeng bobok di mana terserah. Terus niku kan kula mikir, kula teman-teman niku mikir kita nginep semalam habis segini Mas Pondok mboten dapet penginapan padahal Mas Pondok berkebutuhan niku kita tapi sik nganter niku Mas Pondok pora Mas Pondok iki mesake banget. Akhirnya kula bersama teman-teman niku dapat ide. Mbak Alia wae sik kon golek penginapan kan Mbak Alia masih di sana. Akhirnya Mbak Alia sik berkorban tadi di sana dhewe wis pulang sendiri pulang duluan. Mbak Alia wis nunggu ten riko kon golek penginapan, akhirnya dapat penginapan sing alhamdulillah terjangkau harganya dan bisa pesen 3 kamar, 2 Mbak Pondok, 1 Mas Pondok. Akhirnya awalnya Mas Pondok niku enggak mau jemput soalnya kan ngeten. Mobilnya sik dari tadi pagi didandani, niku nembe selesai didandani malam. Terus kula bilang sama Mas Pondok, Mas, mangke nek jemput Mbak Pondok ten riki tapi jenengan enggak dapat penginapan dawuhe Guse sik nginep Mbak Pondok tok. Mas Pondok retos jawab Mas Pondok, "Gah, Mbak aku ora arep metuk." Balik kan kula nggih panik nek mboten dipetuk tenan niku pripun ngoten lho. Akhire bar niku kula ngecat Mas Pondok melih, "Mas, mangke nek metuk Mbak Pondok ten riki." "Ora Mbak, aku ora arep metuk." Lah niku pon kula pesen ke kasur. "Oh, oke, siap ditunggu alon-alon." Mas ada gelem metuk gara-gara pon angsal penginapan. Akhirnya kita dijemput Mas Pondok, dan niku jemput Mbak Alia terus ten penginapan, bubuk di penginapan. Dan belum selesai lombanya Mbak Bintan sampai situ di penginapan. Terus lanjut dari selanjutnya. Di penginapan hari selanjutnya ternyata
kula kalih Mbak Iin melebet final lagi, melebet semifinal. Nah, terus iki semifinalnya jam 1 siang arek dimangkati apa ora. Terus akhirnya kita berkorban, ya wes dimangkati wae rapopo kayak belas belum belajar apa-apa. Babnya juga bab akhir-akhir. Terus ya udah watan aja diikutin. Kayak Mbak Bintan, kita kan harus check out jam 12. Jadi kita harus keluar dari penginapan jam 12 siang. Tapi ternyata Mbak Bintan masih ada satu tugas lagi, yaitu tag video lomba. Tag video lomba. Tag video lomba buat di Fantastik. Besok Mbak Bintan mau final di Fantastik. Tag Doain video ya teman-teman ya, semoga besok kontingen dari Pondok Pesantren Khotimah bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Amin. Terus lanjut. Tag video di sana sama Mas Pondok sudah, Mbak, GUS kurang apa? Kosek ini masih mau tag video. Terus sudah selesai tag video, harusnya kita keluar jam 12 sampai yang punya penginapan di Kurting. Ya udah keluar jam 1 enggak apa-apa. Terus kita jam 1 keluar, kita menuju lagi ke STDI. Kula kali Mbak Iin turun di STDI, yang lain jalan-jalan. Padahal cuma di masjid. Mbak Nadia sama Mbak Iin kan final. Yang lain kan nggak ikut final, gabut dia. Ya udah kita jalan-jalan aja. Karena niatnya wes buruk ya. Wes kayak bensek lomba, biar lomba kita jalan-jalan aja. Gara-gara niatnya seperti itu, jenengan tetos apa yang terjadi? Mobilnya rusak meneh. Akhirnya kita naming mandek di masjid. Habis di masjid, pon selesai didandani sama Mas Pondok, Mbak mobilnya udah bisa. Belum jadi jalan-jalan, ternyata dikabari Mbak Nadia sama Mbak Iin niku lombane pun selesai. Akhirnya kalau putus asa ya rasita jalan-jalan. Terus niku habis niku kita tetap mampir ten alon-alon Jember. Sampai di sana jajan pop mie, jajan pop es. Lanjut terus. Terus habis niku sampai malam hari, akhirnya kita OTW pulang saking Jember. Rekae nek golek dalan iku kan sik cepet, sing gampang kita ambil jalan pintas. Lah, ambil jalan pintas wis peteng banget pon malam niku sekitar jam pinten nggih pon bakda isya katase. Kita milih jalan sing udu biasane wong dilewati. Akhirnya pon milih jalan iku kok dalane munggah-munggah, nyelot dhuwur kok nyelot peteng, nyelot dhuwur kok enggak ana rumahe. Akhirnya ternyata kita niku tersesat, jalannya buntu, mlekuk pol, ge enten suara au, enten suara serigala. Kula kan takut, Mas rasa medun. Akhirnya Mas Pondok niku medun soalnya niku mobilnya niku enggak bisa jalan. Dadine harus putar balik. Kula khawatir banget Mas Pondok sik di luar iki nek reti-reti dicaplok serigala piye. Kula kan deg-degan kan. Habis niku empon kita tersesat niku terus pulang akhirnya menuju ke jalan sing sebenarnya ila siratal mustaqim. Kembali ke jalan yang benar. Niku kula tetap mengusulkan nek kula tetap pengen jalan-jalan. Akhirnya matur sama Mbak Koriat, Mbak misal ajeng jalan-jalan riyen pripun nggih? Ken matur Gus Faiz. Akhirnya memberanikan diri Mbak Alia chat Gus Faiz matur nek pengen dolan riyen. Terus akhirnya kita dolane ten Telaga Sarangan. Sampai niko belum kita menikmati Telaga Sarangan niku apa yang terjadi? Badai. Tendiko badai, petir menggelegar, angin berguncang keras. Angin niku banter banget, hujan lebat. Pokok men ning tendiko niku kita nggak jadi menikmati Telaga Sarangan, mung kademen gara-gara niku wow badai. Akhirnya ngempon di sana naming makan. Habis makan foto-foto sebentar, walaupun fotonya kabur-kabur soalnya kan banyak angin. HP-ne kecer barang soalnya naming disandekke mboten enten sik motoke kan, disandekke ten kursi, HP-ne kecer tiba teles. Terus mbon habis ini ku pulang terus sampai sini ujian, sedih banget rasanya. Bali-bali nang ujian. Gitu tadi perjalanannya Mbak Nadia sama Mbak Bintan yang dari
Gontor ke Jember, pulang lagi ke Pondok Pesantren Fatihullah. Keren banget ya. Nah, dari teman-teman nih, ada nggak yang kira-kira mau ditanyain dari Mbak Bintan sama Mbak Nadia? Mungkin dari kisah perjalanannya berdua atau yang lain. Mungkin teman-teman ada yang mau tanya? Ada yang mau ditanyakan atau mau ditanya? Ya ada doorpass-nya dong. Nggak mau dapat doorpass nih? Nggak mau bener? Mau kalau mau ya harus maju dong. Boleh maksudnya tanya sama Mbak Nadia caranya belajar gimana memang bisa. Nggak ada ini? Oke, itu ada yang enggak, siapa sih yang di belakang Satir? Boleh kenalan dulu Mbak, siapa namanya? Ya, perkenalkan nama saya Inayatul Mustafida, biasa dipanggil Vida di sini. Bohong. Ya. Bohong banget. Terus Mau tanya nih Mbak, kan Mbak Nadia tadi itu kan katanya itu masuk final di lomba SD TTI sama Mbak In kan tadi. Nah, mau tanya di sana gimana proses lombanya Mbak Nadia? Apakah bisa? Terus apakah di sana juga menambah relasi? Terus peserta-peserta di sana yang lain itu gimana? Pengen tanya itu aja, Mbak. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali Mbak Vida tanya. Oke, tepuk tangan buat Mbak Vida. Pulang nih nggak dapat apa-apa ini. Kayak anak kecil mau. Oke, tadi pertanyaannya dari Mbak In. Itu tadi gimana sih suasananya waktu lomba, bisa apa enggak? Terus pesertanya gimana? Boleh diceritain Mbak Nadia? Jadi kita kan di sana semifinal 20 orang, termasuk dari sini berempat itu tadi. 5 sama Mbak Nafi MHH. Lah itu dari MHH tahu nggak MHH? Musabakoh Hifzul Hadis. Jadi ngapalin hadis gitu. Lah terus dari 20 diambil 10 untuk masuk final. Ternyata aku kali Mbak In masuk kan berdua. Dari 10 finalis itu semua 7 orang dari sana, maksudnya dari STDII-nya 7 orang, 1 orang bukan dari situ, 2 orang kita berdua. Jadi dari 10 orang itu yang 8 orang pakai cadar semua, hitam-hitam itu pakai cadar. Yang nggak pakai cadar cuman kula sama Mbak Iin. Bahkan kula pas waktu lomba nggak punya baju lagi, udah kehabisan baju. Lomba cuman pakai kaos, pakai kerudung langsungan sama pakai jas, udah. Terus di sana kitabnya Minhajut Tulab. Kayak kita belum belajar apa-apa. Itu kitab apa Mbak Nat? Itu kitab fikih. Iya, fikih. Kitab fikih Minhajut Tulab. Babnya bab akhir-akhir bab hudud, jinayat, kita kan nggak paham ya. Terus malamnya juga udah waktunya udah habis buat cari penginapan, kita belum belajar apa-apa, jadi ya udah dibaca seadanya aja. Dijawab sebisanya, nggak tahu jawabannya benar atau enggak, tapi yang penting bisa dengan lantang menjawabnya. Oke, itu tadi ya ceritanya Mbak Nadia. Waktu lomba teman-temannya pakai cadar semua, keren kan? Keren, yang keren siapa? Jadi dari kita itu nggak pakai cadar, ya kayak berasa kayak orang telanjang gitu ya, pakai cadar, yang lain itu pakai cadar gitu loh. Nah, terus nih, kan tadi udah ya ceritanya Mbak Nadia sama Mbak Bintan dari Gontor ke Jember, terus balik lagi ke Pondok. Nah, tapi teman-teman nih, Mbak Nadia sama Mbak Bintan tuh juaranya nggak cuma MKK loh, tahu nggak?
tadi udah disebutin apa aja. Nah, salah satu ya nih Mbak Bintan tuh juga pernah juara lomba pidato. Dan Mbak Nadia juga pernah juara lomba cerpen. Nah, boleh dong ceritain pengalaman dari lomba itu tadi. Kalau Mbak Nadia lomba cerpen, coba Mbak Nadia bisa diceritain kesannya mengikuti lomba cerpen. Jadi pertama kali dulu itu saya ikut ekstranya sastra sastri. Saya di situ menekuni bagian cerpen. Waktu itu sastra sastri masih dibagi, kamu puisi, kamu cerpen, kamu apa gitu. Saya menekuni yang cerpen. Terus ada suatu pamflet lomba, selebaran lomba. Waktu itu pembimbingnya Mas Fajar, ayo Nadia ikut lomba. Terus saya memberanikan diri, ya udah ikut lomba. Terus saya udah buat naskah cerpennya, udah dikirim ke Mas Fajar. Besok kita benerin bareng-bareng naskah cerpenmu. Waktu itu pas sekolahnya masih daring. Saya sekolahnya di Pendopo 2. Kenapa di Pendopo 2? Karena saya man saat itu daringnya di Pendopo 2. Lah, itu pendamping dari man itu juga ada Mas Fajar. Terus kalian ya udah kita benerin naskah di sini aja. Terus akhirnya cari laptop enggak berdua. Saya ditemenin Mbak Mega waktu itu di pojokan bagian sana. Jadi kita benerin naskah bareng-bareng tapi ada satire. Terus sama Mas Fajar itu yang paragraf ini kata tempat, jadi di sama tempatnya dipisah, terus dipisah. Ini kalimatnya kurang enak, harusnya gini, terus dibenerin bareng-bareng gitu. Ya udah sudah dibenerin, ini udah fix, terus dikirimkan sama Mas Fajar. Ternyata saya nggak nyangka juga, soalnya kan baru pertama kali ikut lomba cerpen kan, terus tiba-tiba ada pengumuman Mbak Siti Muslimah ngasih tahu saya, Nadia kamu juara cerpen, juara 3, juara apa Mbak? Juara cerpen. Ya nggak nyangka itu. Tingkat apa Mbak Nadia? Lombanya tingkat apa itu? Lombanya tingkat DIY, jadi yang ngadain DIY. Nah itu ya, keren banget gak sih, tepuk tangan dong Mbak Nadia. Itu tadi sekilas ceritanya Mbak Nadia lomba apa sih? Oh iya cerpen. Terus selanjutnya Mbak Bintan, ya kan Mbak Bintan ini juga jago lomba pidato nih. Nah boleh dong ceritain yang paling mengesankan atau mungkin boleh Mbak Bintan cerita asalnya bisa ikut lomba pidato. Oh ya. Cerita. Enggak. Terserah tau ceritanya. Kulo niku pernah ikut lomba pidato ke Banten, Tangerang. Tempat tinggalnya Dwi. Di Dwi. Kulo lomba ke sana niku naik pesawat pas kelas 4 SD. Jangan bayangke mawon kulo niku sekarang SMA kelas 2, cilike kayak gini, cendike kayak gini. Bayangke pas kulo kelas 4 niku seperti apa ngono lho. Kayak kudu ning bandara ngeret-ngeret koper. Akhirnya ibu kula niku enggak tega nek melepas kula sendiri. Akhirnya ibu kula niku cuti kerja nemeni kula lomba ten Banten. Sampai di Banten niku kula punya cerita lucu. Dadine kula niku diberi kewajiban sama guru kula setiap malam niku melatih vokal ngagem nyanyian A I U E O tapi di nada, tapi kula lupa niku. Terus sama disuruh maem kencur, disuruh maem kencur dan niku dipamah. Kula paling takut nek ibu kula niku tahu, padahal selama ini kula enggak pernah maem kencur. Mau nek dioncekke sama ibu kula tak guang, dioncekke tak guang. Lah pada suatu malam niku kula ditunggoni sama ibu kula dan kula enggak doyan to. Tak pamah, kula makane ten lantai 2, tak lepeh medun reti-retian sik bengok. Ternyata napa? Ternyata kula ngidoni uang saka dhuwur, tak idoni lepehan kencur wau. Terus akhirnya kula dimarahi kan. Gandeng kula masih kecil ngapun, paling dimaafkan. Terus Emang dimaafkan beneran? insyaallah. Terus cantik banget, subhanallah, Allahu Akbar. Anak siapa ini?
Terus Mbak Bintan. Sumpah. Itu juara 1 lomba pidato tahun 2018 ya Mbak Bin ya. Oke, terus lanjut. Udah malu ya kula. Nah, pas perjalanan pulang niku kula punya satu cerita lucu lagi kan naik pesawat. Nah, kebetulan daftar nama kula ten kontingen dari Yogyakarta niku ten nama paling bawah. Dadine teman-teman kula niku ten depan-depan kula duduke pas ten pesawat, kula ten belakang sendiri cah cilik. Jejere bule gede banget dhuwur kan. Kula takut wedi nek dijiwit apa dikapake apa digondol ngenten kan kula takut. Makanya kula nangis kan. Kula nangis goleki ibu kula pundi kula nangis. Kula bengok-bengok ibu. Terus ibu kula berdiri madhep mburi. Beda banget gak sih? Itu kayak bukan Mbak Bintan deh kayaknya. Makhluk lain astral. Nah, sampai di situ akhirnya kan jenengan retas nggih ibu kula niku suka berbuat lucu banget. Nah, akhirnya kula dipanggil sama ibu kula, "Wes dene wae jajar ibu." Padahal kula paham kan sampingnya ibu kula mesti udah ada menempati Mas. Wes ten pesawat niku pun enten namanya sendiri-sendiri. Bintan Azizah duduknya di sana, ibu kula, Ibu Nuriyah duduknya di sini enten kan. Lah ibu kula iki pede banget, geret kula tidak maju, tidak jajar ibu kula. Kula meneng wae, akhirnya kula kan meneng. Maksudnya le nangis niku udah berhenti. Alhamdulillah aku sisa jajar ibuku, badanku. Mboten lama kemudian reti-reti ana ibu-ibu masuk muring-muring goleki jenenge niku enggak ada. Kula meneng wae, kula nyawa mesti iki duwe linggo sik tak nggo. Tapi kula meneng wae. Ibu kula nggih dia mawon ndak diseneni. Pada akhirnya ibu kula mengakui kesalahan. Ngapunten Mbak, niki tempat duduk jenengan. Lah niku mbak-mbak wau marah-marah. Lah gimana kok bisa kayak gini? Maaf anak saya itu kecil banget duduknya itu sama bule-bule yang besar. Anak saya takut, pengennya di sini. Lah niku ibu-ibu ya udah besok lagi jangan kayak gitu ya. Dan ini ibu-ibu duduk sik ten samping bule wau. Akhirnya kula duduknya sama ibu kula. Udah. Oke, tepuk tangan dulu buat ceritanya Mbak Bintan. Itu ya perjuangannya Mbak Bintan sampai makan kencur. Dilepeh katanya. Nah, terus nih selanjutnya kan udah cerita ya Mbak Bintan sama Nadia tentang perjuangannya ikut berbagai macam lomba. Nah, terus nih selanjutnya Mbak Bintan sama Mbak Nadia bisa kasih apa sih alasannya kok sering ikut lomba gitu? Alasannya apa coba? Dari mana? Alasan dasar biasanya diaturkan oleh Mbak Bintan juga. Tapi ini kurang baik, jangan dicontoh. Alasan ikut lomba, suka ikut lomba, bisa nggak ngaji, nggak sekolah, sama cari cuan. Tahu cuan nggak? Apa cuan? Terus Mbak Bin? Mbak Bin? Kalau kula alasan kula juga nggih, tapi alasan utama kula ikut lomba niku karena sering banget kan ibu nyai niku sering berpesan kepada kita. Mumpung kita itu masih muda silahkan waktu niku dimanfaatkan. Nah, salah satu upaya memanfaatkan masa muda kula niku nggih kula sok nderek lomba enten niku. Sama alasan yang kedua niku kula sadar bahwa kula niku bodoh dalam hal akademik niku kula sadar kula iki bodoh banget nek sekolah. Kemarin mawon kula naik ke kelas 11 niku kula diprank sama Mbak Ratna nek enggak naik kelas niku kula percaya. Kula nangis, kula wis aku arep pindah sekolah, pindah pondok soalnya aku izin banget munggah sekolah. Kula naik ke kelas 11 niku ranking pinten? 27. Makanya gara-gara kula niku sadar nek kula niku bodoh dalam hal sekolah niku sebisa mungkin piye sih carane ben iso nyenengke wong tua niku bagaimana ya carane kula niku ngesok nderek lomba enten niku adalah salah satu upaya kula ben saged membahagiakan orang tua. Oke, tepuk tangan ya buat Mbak Mina dan dia. Ngobrol bareng sang juara. Oke, sekali lagi ngobrol bareng sang juara. Bisa karena terbiasa. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Masih semangat ya. Oke, terus nih Mbak Bina sama Nadia kan udah ikut banyak lomba ya. Mestinya ada dong yang pengalamannya Mbak Bina sama Mbak Nadia itu
jadi buat masukan mungkin buat kita semua dalam hal ya segala kegiatan kita di sini. Kira-kira masukannya apa? Dari kita lomba di Unida Gontor tadi, kan kita bareng sama pondok-pondok lain. Terus kan kita bawa HP, sedangkan pondok sana tuh kan pada rame-rame sama ustazahnya, jadi nggak bawa HP. Kadang pinjam HP juga. Terus lihat-lihat di WA muncul statusnya Ibu Nyai, Gus Faiz, Mbak Naila. Ih, ini ndalemu. Iya, ini tuh Ibu Nyai sama Pak Yai. Kok kamu bisa sampai punya kontaknya? Jadi orang sana tuh pada gumun kalau kita tuh sampai punya kontaknya dalam. Soalnya dari sana juga sangat jauh banget sama dalam, sangat mustahil banget dikenal sama dalam. Jadi kita di sini, sedangkan di sini kita sangat diperhatikan sekali dengan dalam, sampai dalam satu-satu tahu ini namanya ini, minimal tahu namanya itu perlu disyukuri buat kita. Jadi kita harus mensyukuri nikmat itu juga dengan cara tidak mengecewakan dalam, harus sebisa mungkin membuat bahagia dalam dan sebagainya. Oke. Terus untuk Mbak Bintan masukannya? Nggih, nggih dari kula kagem teman-teman semua, semangat berproses, jangan pernah menyerah, dan perlu kita pahami, jangan pernah merasa kita niku tidak bisa apa-apa, karena Gusti Allah niku menciptakan kita niku punya kelebihan dan punya kekurangan masing-masing. Jadi silahkan semangat, cari kelebihan jenengan niku opo, cari skill jenengan niku opo, dan soalnya nggak mungkin nek jenenge manusia kok nggak punya kelebihan niku nggak mungkin. Makanya semangat, dan perlu disyukuri ten pondok kita niku enten ekstra, enten di PMB niku silahkan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dan ampun putus semangat, tetap semangat dan jangan meletere. Tepuk tangan dong buat Mbak Bintan, Mbak Nadia. Keren ya, ternyata nggak cuman sekedar ikut lomba, tapi ternyata banyak juga masukan buat kita semua. Nah, kayaknya Mbak Bintan, Mbak Nadia, teman-teman udah ada yang ngantuk nih. Terus, baiknya kita apain ya? Maju. Ikan buntal. Kon maju ikan buntal. Oh, gini aja. Kita punya game ya, namanya tepuk juara, ya enggak? Nah, jadi gini, nanti kalau ada instruksi juara pagi itu nanti tepuknya 1 kali. Nah, saya ngantuk mulai. Nanti juara 1 tepuknya 1 kali. Jadi kata kuncinya itu, juara, aku tadi bilang apa sih? Oh, juara 1. Nah, juara pagi, kalau juara pagi itu berarti tepuknya 1 kali. Jadi fokus ke kata-kata ada kata juaranya. Kalau nggak ada kata juaranya berarti nggak usah tepuk, paham ya? Jadi juara pagi tepuk 1 kali, juara siang tepuk 2 kali, juara malam tepuk 3 kali. Kalau aku bilang cuman pagi, malam, nah itu nggak usah tepuk, paham ya? Nah, kita cek konsentrasinya teman-teman nih. Nanti yang salah maju. Udah siap? Mbak Nat sama Mbak Bintan boleh ikut loh. Mbak Nat, terus langsung yuk. Juara siang, juara pagi, juara siang, pagi. Ya. Lagi-lagi. Maju. Oke, lanjut ya, kita cari mangsal dulu. Nanti kita cari 3 orang. Ditampung, Mbak Isti ditampung. Pokoknya temene sing salah gak banter dhewe, tepuke iku kudu maju. Njok disalahke engko. Tepuk malam. Juara malam. Juara pagi, juara siang, juara malam, juara pagi, juara siang, malam. Ya. Siapa?
Salwa. Mbak Sania. Mbak Sania. Sania siapa? Mbak Sania. Oh, Mbak Sania sama Oke, Mbak dapat Isti. 2. Kita cari mangsa satu lagi. Konsentrasi. Bal, kula Bal. Apa? Sik nyedeki. Oh ya, oke. Siap. Juara pagi. Juara siang. Pagi. Iya. Sik banter dhewe, sapa tepuke mau? Oh, Irsa. Mbak Irsa. Ya tadi 3 orang yang tepuke banter dhewe tersalah, silakan maju ke depan. Mbak Isti. Mbak Sania. Mbak Zirsa, yo silakan maju ke depan, jreng-jreng. Kamu adalah perempuan paling cantik di negeri. Kamu adalah perempuan paling cantik. Maju dong, maju sini. Kenapa nggak berani naik? Takut ambruk. Maju dong, maju sini. Ya bertiga, masa sendiri? Oke, udah ada 3 orang. Nah, kita mau kasih punishment. Tahu punishment apa? Punishment itu apa? Pertanyaan. Padahal artinya hukuman. Hukumannya enggak susah sih, cuman kenalan aja deh. Dari Mbak yang paling kanan, yang paling besar. Kenalan coba kenal. Namanya. Ini namanya siapa? Ayo cepat, durasi. Nama saya Tarik nafas. Nama saya Isti, temannya Mbak Nadia. Wih. Mbak Nadia, apakah benar temannya Mbak Isti? Benar. Alhamdulillah masih dianggap. Sampingnya oke. Yang ini Namanya Sania, temennya Mbak Bintan, tapi nggak juara. selanjutnya, oh ya, samping saya nih siapa? Perkenalkan, nama saya Hersa. Oke. Nggak punya teman. Hersa anaknya siapa? Anaknya, temannya siapa? Nggak punya. Alia. Oh, bukan. Enggak. Oke, tepuk tangan dong buat bertiga ini. Ada Mbak Isti, Mbak Sania, dan Mbak Ersa. Oke, karena aku nggak mau lama-lama, kita langsungin aja, kita bagi door prize-nya. Oke, enak kan? Bentar, jangan turun dulu. Dari bertiga ini, satu pertanyaan lagi. Nama lainnya Pawai. Oh ya. Oke, tadi kalau nyemak ceritanya Mbak Nadia sama Mbak Bintan, nama lain enggak? Bahasa Arabnya pawai. Ada yang ingat? Iya.
Sakofah ngono. Bener Sakopa? Maukif Sakofah. Maukif Sakofah. Tuh. Kibe tuh pakai B. Nganggo kof apa nganggo maukif terus Sakof kof kof baru kof. Sakofah. Terus selanjutnya bahasa Arabnya aula yo. Siapa yang suruh jawab? Apa? Koah. Lagu ngain. Kurang tajwidnya dong cetok. Tajwidnya dong. Ngain. Koah. Sebenarnya itu koah. Sing dicetake kofek koah. Oke, enggak apa-apa. Oke, yang selanjutnya apa, Mbak? Penginapan bahasa Arabnya. Sebut merek. Syarifah itu artinya apa? Pendamping. Kita belajar bahasa Arab. Sarapa. Sarina. Oke. Ana sing jawab Sarimah. Oke, teman-teman ya buat bertiga udah berani maju walaupun salah. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Oke. Nah, untuk yang terakhir nih. Untuk terakhir ya sebagai di penghujung acara ini coba Mbak Nadia sama Mbak Bintan bisa kasih pesan untuk semua santri Pondok Pesantren Fadhiminallah dari ceritanya Bintan sama Nadia. Dari Mbak Bintan dulu. Pesan dari kula kita yang tadi niku kan berpesan ya? Tadi. Pesan untuk santri-santri? Nggih, pesannya yang pertama silahkan bersyukur berada di Pondok Pesantren Fadhiminallah. Karena banyak sekali yang kita dapatkan di sini dan niku nggak bisa kita dapatkan di tempat lain. Yang kedua, tetap semangat, terus berproses karena orang yang bisa niku karena terbiasa. Terus semangat ngaji. Udah. Lanjut Mbak Nadia, gimana pesan untuk semua santri? Alhamdulillah sepertinya sudah terwakilkan. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Bintan sama Mbak Nadia. Akhirnya kita semua sudah berasa kayak ikut di perjalanannya ya, di perjalanannya Mbak Bintan sama Mbak Nadia. Nah, semoga apa yang telah disampaikan Mbak Nadia sama Mbak Bintan adalah salah satu sebagai motivasi kita semua untuk lebih semangat lagi dalam hal ngaji, terus itu tadi dalam mengisi hal-hal positif lewat ikut lomba dan banyak sekali yang ada di pondok kita, terutama Pondok Pesantren Fadhiminallah. Terima kasih banyak untuk bintang tamu kita hari ini, Mbak Bintan Aziz dan Mbak Nadia, Mbak Qotratun Nadia, dan terlebih untuk terima kasih sekali kepada keluarga dalam yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk mengikuti lomba dan masih banyak lagi. Dan juga terima kasih juga untuk buat teman-teman atas semua dan segala dukungannya. Dan semoga kedepannya kita bisa mencontoh seperti apa yang telah dilakukan oleh Mbak Bintan dan Mbak Nadia. Amin. Nah, ini tadi serangkaian acara pada malam hari ini. Semoga kita kedepannya bisa lebih semangat. Siap? Oke, cek ombak lagi yuk. Ngobrol bareng sang juara? Bisa dengan terbiasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, cukup sekian. Saya Alia Hidayatika sebagai moderator pada malam hari ini. Pamit undur diri, segala banyak kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.